Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Senang pada pagi hari ini kita boleh lagi bertemu, berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya pada pagi hari ini kami mencari Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk dapat memahami setiap apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau mampukan kehidupan kami untuk selalu hidup terus sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk ditaburkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kita langsung saja masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Puji Tuhan. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini dan tema kita pada pagi hari ini yaitu Yesus mencari calon mempelai, calon pengantin perempuan. Haleluya. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, saya mendapati di sini bahwa ternyata di sini Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7 menjelaskan tentang bagaimana ini memaparkan juga isi dan makna dari perikop yang ada di dalam sini. Yaitu Tuhan mau menggambarkan bahwa keintiman atau relasinya dengan gerejanya atau kita sebagai umat Tuhan itu digambarkan seperti hubungan antara seorang suami dan istri. Di situ menjelaskan seperti itu, dan tidak hanya di situ saudara, di sini juga menjelaskan sama seperti seorang yang sudah bertunangan menantikan saat pernikahannya sudah tiba. Demikian juga kita gerejanya sebagai calon pengantin wanita menantikan saat di mana kita bertemu dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, tentunya ini adalah momen atau ini adalah peristiwa yang sangat indah, yang dimana ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi baik di bumi, belum pernah juga terjadi baik di sorga. Yaitu bagaimana anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai pengantin laki-laki, dipersatukan dengan gerejanya, yaitu kita, sebagai mempelai perempuan. Nah, ternyata saudara-saudari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dipersatukan dengan Kristus ketika kita ditemukan kudus dan setia. Dan kehidupan kita untuk menjadi seorang mempelai Kristus, untuk menjadi seorang pengantin Kristus, ternyata ada hal-hal yang harus kita jalankan, ada hal-hal yang harus kita peroleh dalam kehidupan kita. Di situ sudah sangat jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mari kita garis bawahi kalimat yang mengatakan bahwa telah siap sedia. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tentunya untuk kita menjadi pengantinnya Kristus, ternyata kita harus siap sedia. Dan untuk mengetahui apakah kehidupan kita sudah siap sedia atau belum, itu dapat dilihat dari mana? Yang pertama itu dapat dilihat dari kedewasaan rohani kita. Kedewasaan rohani kita dilihat dari kita lihat buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sekali lagi di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13, di situ dikatakan seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, ternyata di sini salah satu syarat dalam pernikahan adalah orang-orang yang dewasa, bukan anak-anak. Nah, bagaimana mungkin seorang anak-anak melakukan pernikahan? Tentu hal yang aneh. Nah, tentunya dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai calon mempelainya Tuhan, calon pengantinnya Kristus, yang kita umat yang telah siap sedia menjadi pengantinnya, kita harus memiliki yang namanya kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu bukan hanya berdasarkan kita dari kecil kita orang Kristen sampai kepada dewasa, sampai besarnya kita, sampai saat ini bahkan kita orang Kristen, itu bukan merupakan hal menunjukkan kita dewasa rohani. Melainkan kedewasaan rohani itu dilihat dari seberapa tingkat iman kepercayaannya kita kepada Yesus Kristus. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk mengetahui seseorang yang telah siap sedia menjadi mempelainya, menjadi pengantinnya Kristus,
yaitu mengasihi Yesus lebih dari segalanya, yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37, di situ dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hanya pasangan yang mengasihi yang dapat menikah. Hanya pasangan yang saling mengasihi yang boleh dapat menikah. Bagaimana mungkin seseorang yang mau menikah tetapi dia tidak mau mengasihi pasangannya, atau mau menikah tetapi dia masih mengasihi orang lain, bukan tidak pasangannya? Tentu tidak seperti itu. Nah, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dan kita melihat di sini bahwa tanda orang yang siap menikah adalah bertambah mengasihi setiap hari dan semakin dekat dengan pasangannya. Dan menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, apakah kita semakin bertambah mengasihi Yesus di dalam kehidupan kita? Puji nama Tuhan. Dan ketika kita melihat di sini, untuk menjadi mempelainya Kristus, untuk menjadi pengantinnya Kristus, kita melihat di sini, apakah menjadi pertanyaan, apakah hanya dalam keadaan siap sedia? Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 42. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42, di situ dikatakan seperti ini. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu semuanya, ternyata kita selain untuk bersiap, kehidupan kita itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Supaya kedatangan Yesus yang kedua kali, kehidupan kita didapati untuk setia kepadanya. Nah, kadangkala kehidupan kita harus berjaga-jaga karena ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak problema, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga itu membuat kehidupan kita itu lari dari jalannya Tuhan yang indah, yang sempurna. Makanya daripada itu Tuhan menekankan, Tuhan menuntut kehidupan kita untuk siap menjadi pengantinnya Kristus, untuk siap dan kehidupan kita siap berjaga-jaga. Nah, biarlah kehidupan kita sebagai calon mempelainya Kristus, calon pengantinnya Kristus, kehidupan kita itu harus selalu siap dan harus selalu berjaga-jaga, karena ini merupakan tanggung jawab kita menjadi pengantinnya Kristus. Dan ini juga merupakan puncak sejarah daripada umat manusia, di mana ketika anak domba Allah dipersatukan dengan gerejanya, yaitu Yesus dan gerejanya dipersatukan. Oleh sebab itu kehidupan kita, mari tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan sampai di sini saya dapat bagikan, dan mari kita bersatu dalam doa, dan kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, kembali kami datang kepadamu, kami berdoa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih sepanjang pagi hari ini kami hanya tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya dalam tangan-Mu kami aman dan terlindung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan kami akhiri doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.